Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya. Kali ini saya akan menceritakan mimpi istri saya itu bersama Nabi Muhammad SAW. Visual mimpinya, istri saya sedang berada di sebuah rumah, di balkon yang terlihat langit. Di situ istri saya berdiri dan di samping kanan istri saya ada Rasulullah SAW yang juga berdiri di sampingnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berdiri di hadapan istri saya. Ternyata orang itu tidak bisa melihat kehadiran Rasulullah SAW yang berdiri di samping istri saya. Yang orang itu lihat hanya istri saya. Lalu orang itu pergi. Sehingga tinggallah istri saya hanya berdua dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah duduk di kursi dan beliau menyuruh istri saya duduk di samping beliau. Ajakannya dengan gerakan tangannya, tidak dengan kata-kata. Lalu istri saya pun duduk di samping beliau dan suasana di waktu itu sangat berbeda, sangat tentram dan damai. Dan istri saya sangat menikmati duduk di samping Rasulullah SAW. Lalu apa makna mimpi yang dialami istri saya tersebut? Perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Firman Allah tentang ilmu takwil mimpi difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Salah satu ayatnya berbunyi, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Di dalam surat Yusuf juga terdapat contoh-contoh mimpi yang dialami Raja Mesir di saat itu dan dua orang tawanan bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat yang lain, seperti hanya di dalam surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat juga contoh mimpi yang Allah firmankan yang dialami para nabi, termasuk di dalamnya mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di dalam As-Sunnah, di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW membagi mimpi ada 3. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Lalu makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya ada beberapa hikmah. Kita harus mengingat bahwa mimpi adalah bagian dari syariat. Oleh karena itu, takwilan dari mimpi atau makna mimpi tersebut pasti tidak mungkin keluar dari ilmu syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Visual mimpi ada kebersamaan istri saya bersama Rasulullah SAW. Itu adalah pemberitahuan dari Allah bahwa keadaan ruh istri saya itu di saat bermimpi Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan baik. Mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Jadi ketika seseorang bermimpi dengan orang mulia seperti hanya para nabi, para rasul atau wali-wali Allah, berarti orang yang bermimpi tersebut dalam keadaan baik. Karena apa? Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda di dalam Sahih Muslim nomor 4774. Roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, ruh itu sifatnya mengelompok. Ketika ruh baik ketemu ruh baik, maka mereka akan menjadi akrab, menyatu. Tapi jika saling bermusuhan, itu maksudnya ketika ruh baik dipertemukan ruh buruk, maka akan saling berselisih, tidak saling akrab. Dan sebaliknya,
Ketika ruh buruk bertemu ruh buruk, maka akan terjadi keakraban. Dan ketika ruh buruk ketemu ruh baik, maka akan berselisih. Salah satu contoh firman Allah yang terkait dengan hadis tersebut adalah orang zalim berteman dengan orang zalim. Di dalam firman Allah pada surat Al-An'am ayat 129, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi hikmah yang pertama, ketika istri saya dimimpikan bertemu dengan Nabi, berarti di saat istri saya itu bermimpi, keadaan ruh istri saya itu adalah baik menurut sudut pandang Allah, karena dipertemukan dengan ruh orang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di visual mimpinya ada orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak melihat keberadaan Rasulullah SAW, sedangkan istri saya ada di samping Rasulullah dan melihat kehadiran Rasulullah SAW. Itu maknanya, insya Allah akan ada takdir nanti yang belum terjadi, yang insya Allah akan terjadi jika Allah menghendaki, bahwa istri saya itu dimampukan melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga atau yaqodoh, seperti halnya yang dialami Habib Munzir Al-Musawa yang sudah meninggal. Itu kakaknya beliau menceritakan bahwa Habib Munzir melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Kalau misalkan ada orang yang tidak percaya hal itu sudah berarti pada hakikatnya mengecilkan kekuasaan Allah. Padahal bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Perlu diketahui, orang-orang yang mulia secara jasad meskipun sudah meninggal, tapi pada hakikatnya mereka tetap hidup dari sisi Allah. Karena apa? Allah menyebutkan di dalam firman-Nya pada surat Al-Imran ayat 169, Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Terkait dengan firman Allah tersebut, di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya. Di dalam redaksi yang lain, di dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau bersabda, setiap kali orang mengucapkan salam kepadaku, pastilah Allah mengembalikan rohku kepadaku agar aku menjawab salamnya. Nah, itulah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun meninggal secara jasad, secara lahiriah, tapi beliau pada hakikatnya masih hidup di sisi Allah. Setiap orang yang bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau, pastilah Allah mengembalikan ruh beliau untuk bisa menjawab salam dari umat-umat beliau. Pada visual mimpi yang dialami istri saya, ada suasana yang diperlihatkan dan dirasakan oleh istri saya itu sangat berbeda, sangat tentram dan sangat damai. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang mana hal itu terkait firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga terkait dengan firman Allah di dalam surat Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Jadi kalau misalkan orang mimpi Nabi, itu pasti Nabi. Karena kalau misalkan fisiknya tidak kelihatan, samar-samar, tapi biasanya di mimpi itu diberitahukan di batin. Jadi di dalam mimpi itu ada pemberitahuan di batin, biasanya begitu. Itu saya sudah sering mengalami mimpi-mimpi, begitu juga istri saya. Ada pemberitahuan di batin. Maka kita harus ingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.